Banjar mendapat berkah punya ibu. Amin. Alhamdulillah. Saya yakin mudah-mudahan. akan ada seorang besar, lebih besar dari mukanya besar namanya ya Bu ya. Oh, iya. Besar namanya. Itu Terus ningali ramalan Pak Ramalan Ahmad Pak Ahmad Sobana akan lebih besar dari itu. lebih ke doa ya sebetulnya ya. Jadi doa memotivasi. Oh, Iya. betul. Iya. Wali kota Jadi- pertama kan dokter. Kalau Oh enggak. Maaf. ulah. Kaulah. Wah, Enggak, gitu. saya cuma ngomong itu aja. Kenapa jadi curiga? Kenaon? Ibu upami di Piwarang, Bade, Ibu? Kayak abis jadi tim Enggak, kampanye. saya tidak berpolitik. Bukan kapasitas saya. Oh. Saya dididik orang tua saya untuk menjadi klinisi, yaitu saya concern di situ. Kalau sekarang Ya. target saya sebagai manusia, satu sebagai seorang istri dulu, Iya. betul. dua seorang ibu, Hmm. ya seorang anak dari ibu bapak mertua saya, ibu bapak saya yang sudah meninggal. Tetap kan meskipun sudah meninggal tetap harus wajib mendoakan. Iya, betul. Kewajiban saya sebagai seorang dokter, karena saya dikasih ilmu, ya itu yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau Ya. politik bukan ranah saya nggak mampu. Ya meskipun selentingan cenah eta eksis wae di medsos digana rek nyalonkeun. Menangkeun duit sapasien 15.000 ti subuh, ayeuna rek dimurah mareh karena politik. Maaf. Aduh, gue mending jadi kieu. Pak Ari eta mimiti. Bukan ya mancing. Tadi mancing. tadi tanda tangan. Benar tanda tangan. Kembali lagi di Nostalgia Ikasba. Mantap. Mantap. Kayak Ada mancing mantap. mania dong, mantap. Oh, mantap, harus mantap dong ya. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Ya, apa-apa nggak? Jangan dulu dianggap ini Jangan, ada ya. di sini. Anggapnya Biarin kita aja. berdua aja ya. Berdua Namanya aja juga lah. opening. Namanya juga opening. Ya, Masih belum batal puasanya? alhamdulillah sudah. Turun berapa kilo? Belum beli kilo ah. Belum. Kenapa batal? Tiap maghrib juga saya mau batal. Nya batal. Benar. Tanya aja sama ibu Siap. ini. Batal Iya. boleh Bu? Boleh batal? Boleh, batal. Boleh. Boleh. Kenapa boleh batal Bu? Ya kan ada namanya puasa ya. Harus- harus batal. Iya. Siapa ini? Siapa? Ini yang kita ceritakan kemarin, Kang. Oh. Dokter TikTok Indonesia. Oh, dokter TikTok Indonesia ini. Iya. Oh, iya. Mari iya. kita sambit. Maaf. Mari kita sambut Dokter Dokter Sari Wiharso. Tepuk tangan. Yes. Sekarang ada penonton, Kang. Ada. Penonton, woi. Wey. Ada. Luar biasa. Oh, ternyata ini dokter TikTok Indonesia ini. Iya, yang kita ternyata- ceritain. Ternyata orang Banjar. Ini tepatnya di Banjarkolot apalagi Kang Banjar tempatnya. Kolot. Lo lebih tos Banjar, Lebih- tos Kolot. Doba. Ibu sehat? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kumaha sehari-hari dokter TikTok Indonesia. terakhir saya lihat ibu itu di TikTok itu semalam kalau nggak salah ya. Ya, itu ada di grup Ikasba itu. Ya, di grup Mau Ikasba dibahas itu Nanti isinya? aja, nanti aja. Jangan ya. Oke, ini tentunya kita alhamdulillah ya teman-teman Ikasba bahwa hari ini kita tim podcast Ikasba tentunya sudah diperkenankan hadir ataupun dipersilahkan ya. Iya. Susah banget kalau sama ibu TikTok Indonesia ini kalau So ingin sibuk, bertemu susah. Dari beberapa episode itu episode pengganti sebelum Dokter Sari sebetulnya. Ya Dokter Sari mere jadwalna iraha ye. Ya. Lah saacan ieu nu sejen we heula itu penting. Nah ini yang penting. Alhamdulillah. Kita- Sama yang terakhir kemarin Pak Ahud ya. Pak Ahud ya, alhamdulillah sudah alhamdulillah terima kasih Ibu sudah kita diperkenankan untuk hadir di kediaman Ibu. Di sini tentunya teman-teman Ikasba ini merupakan salah satu bagian dari kita menjalin silaturahim ya. Betul. Menjalin silaturahim Betul. sesama Ikasba dan tentunya hari ini pun juga kita sudah bisa bersilaturahim dengan Ibu Dr. Sari yang memang bagi saya sendiri ini Ibu kirain ini siapa, ibu siapa gitu. Saya Testimoni mengikuti, dulu ya, nih. testimoni lah gitu Soalnya kan. beda nih. Beda Kalau di gitu. TikTok sama faktanya beda. Kalau di TikTok itu ada filter. Waduh. Favorit filter bele ya ibu-ibu. Oh, bele. Sok kira Tips dari dokter loh. di download etanya Eh, namina TikTok
Iya, ternyata memang efektif. Ya, Efektif. efektif. Kenapa Bu bisa Ibu kan sering banyak menyampaikan pesan-pesan Ya, kesehatan melalui TikTok itu kenapa betul. Bu awalnya Bu? Lihat perkembangan zaman. Ah. Kalau zaman dulu untuk menyampaikan edukasi ke pasien preventif promotif itu cukup dengan penyuluhan ya. Ada posyandu penyuluhan, di mana ada acara penyuluhan. Sekarang beda karena sasaran kita itu kalau dengan menggunakan media sosial lebih luas jangkauannya. Iya. Ya. Kalau misalnya betul. penyuluhan itu ada acara segini yang datang 30. Mungkin yang tersampaikan yang mendengarkan hanya berapa. Iya, Sawareh betul. nama tunduhnya lo gitu ya. Nah, terus yang disampaikan juga dari 100% ilmu yang disampaikan paling yang masuk itu paling cuma 30%-nya gitu ya. Jadi untuk saat ini saya rasa tidak efektif ya untuk penyuluhan seperti itu. Oke. Apalagi sasarannya sekarang misalnya target kita siapa nih? Misalnya anak-anak muda. Lebih efektif ke medsos. Dengan bahasa yang sederhana, durasinya jangan terlalu panjang. Iya, betul. Iya, betul. Membosankan ya, kalau teoritis itu membosankan. Kurang nyampe gitu. Iya. Kalau sekarang ya kalau kita ya terutama saya sebagai nakes kalau tugasnya untuk preventif promotif itu jadi harus lebih berkreasi lagi apa nih? Kan harus ada target ya, kalau memang cuma asal sekedar menyampaikan nggak ada feedbacknya kayaknya ya kerja Tadi itu modal apa? capek doang ya. Provokatif, Preventif, Iya. preventif promotif. preventif promotif teh apa Bu itu teh? Preventif itu istilah untuk pencegahan. Promotif itu mempromosikan. Oh, gitu. Kan kalau gitu. dalam kesehatan itu ada preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Preventif mencegah, promotif itu untuk mempromosikan. Kuratif itu pengobatan, rehabilitatif itu ya rehabilitasi. Oh, gitu. berarti Kang Ari harus di. Nah, kalau medsos ini untuk preventif promotif. Ini tadi kemana? Oh, berarti kalau TikTok itu preventif. Promotif. Tapi kalau sekarang juga ada tuh live TikTok bisa untuk kuratif juga, konsultasi. Kayak telemedicine gitu. Jadi bisa konsultasi, dok obat mah naon cenah. Dok, kalau tuh buka duit riet naon gitu tah eta bisa untuk kedah sumping ke di resepannya. Masalah nama gini dok, kalau saya juga dari kecil sampai dengan besar juga punya penyakit mah. Tiga dua acis mah. Oh gitu. Sebenarnya malah Curiga dia bukan mau konsultasi, barusan mau curhat. Ngahaja kapan ada waktunya jam segini. Jadi abis teh kudu nyuguhan. Ini sahabat-sahabat senior, maaf teman-teman IKASBA semua dan adik-adik, kita ada di pinggir jalan. Jadi ini bukan noise ya. Bukan. Sengaja biar rame. Soalnya kalau di dalam penonton gak tertampung ini, kasihan. Ada yang podcast di dalam. Iya. Walatir nih ngampar. Iya, aduh. Biasa penonton bayaran. Nah, teman-teman IKASBA, kalau misalkan teman-teman tidak percaya kenapa ini Dokter Sari ini dikatakan sebagai dokter TikTok Indonesia. Nah, ini dia cuplikannya. Siap. Ari bisul dina bujur eta kalebatkeun Omikron sanesnya atuh Kang Ari area bujur mah disebut lagi Biritcron. Biritcron kategorina penyakitna saperti naon? Bisul dina bujur, ambeien, buduk nya, tuluy dakin, apel hese, tuluy kaligata, sesekeleun tah eta Biritcron. Lamun Omikron mah beda deui. Karasana teh biasana gejalana kahiji lemah, letih, lesu, tingkurenya itu tempuan tehnya mun geus tanggal kolot salaki can gajihan budak geus mah meh moh hayang jajan wae atawa misalna teh nya salakina ari keur henteu gawe hayang teh nguseup nya tuluy ngalepek japati lain kalakah ngabantuan pagawean rumah tangga nya ya keluhanan naon jamutrut nya tungtung nama teu hade ditanya eta Omikron atawa tetangga ganti mobil nu anyar ujug-ujug leuseuh ngeleper kesang badag kesang leutik eta Omikron. Tuluy aya deui lamun misalna babaturan sakantor make jilbab anyar nya kantongna fosil papilon nya ai urang can kabeuli tah eta ngadadak migrain isukna geus hoream gawe eta gejala Omikron nya. Jadi loba pengelompokan penyakit teh nya. Angot ayeuna geus Ramadan sakedeung deui Idul Fitri tuluy kumaha tuh dok mah nya kudu diisolasi. Teu kudu nu kieu mah beda deui kudu diaburkeun diajakan piknik diajakan balanja nya. Untung di jero imah wae justru tereh nepana ka tetangga kira rungsing pokona mah ripuh lah bapak-bapak mun aya penyakit Omikron. Nah, bagaimana teman-teman? Kayak gitu tuh. Nah, gitu tuh. Ya. Soalnya ini gini,
kita nggak bisa sebut dokter TikTok Banjar, nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya yang bisa bahasa Sunda orang di Medan itu nonton juga Kang. Benar. Yang di Papua yang ngerti bahasa Sunda ya nonton juga. Kenapa pakai bahasa Sunda ini teh Bu? Nah, Karena sasaran awal saya Iya. orang Banjar dulu. Orang Nah, Banjar. terus Banjar dan sekitarnya, terus ya Jawa Barat gitu ya. Mm-mm. Ya ada juga sih yang pakai bahasa Indonesia gitu. Itu tergantung mood-moodan ya. Biasa emak-emak mah nih ngomong rarungsing loba pikiran tuh jadi bahasa Sunda we Oh biasa punya banyak pikiran di bagian. biasa atuh dah urusan iuran Pak RT sampai bayar goreng. pokok anak minyak goreng. Kan multitasking emak-emak mah. Iya. Bapak-bapak mah kerja gitu doang. Ibu-ibu mah kan segala di pikiran. Multitasking overthinking. Eta juga overthinking. luar biasa nih. Pagi hari ini kita ngobrol apa nih Bu ya? Kira-kira mengenai soal SMA saya juga ingin coba tanya-tanya ataupun ingin mendengar ataupun ingin barangkali Ibu punya kisah di sekolah gitu. Satu sih di sekolah. Mau didongengkeun ya. Kan ada masa SD, SMP, SMA yang paling berkesan yang mana Bu? SMA, tentu saja SMA. Pokoknya SMA itu bisa mengekspresikan diri. Semua fase itu terlewati di sana. Termasuk awal percintaan. Wow. Tapi mau dongengkeun itu. Nah, iya. Ada off air. Ya, konsultasi kesehatan plus konsultasi hati. Nah, Aduh ya Allah. Begitu. Ya. SMA 1 Banjar angkatan berapa Bu? Saya Masuk. masuk tahun berarti 98. Oh, Itunya 95. lulusnya 98. 50 tahun Indonesiaku nggak ngalamin ya. pengalaman Saya lah. ngalamin itu. Itu Kerjaman 95 tuh tahun-tahun Oh. itu. Ya, pokoknya, 98 pas kerusuhan Bu ya, reformasi kerusuhan saya ya. udah kuliah. Oh, berarti. kirain sudah ikutan kerusuhan. Kerusuhannya ikut pas demo doang. Oh, masih Oh, demo ada. SMA. Wah. Oh, ada. Itu ketua OSIS-nya Kang Denny Herdiandi. Ah, Kang Dene disepil ya. Di sepil. Ikutan demo juga Ibu. Ikutan. 98 keluar tahun 95. Berarti keluar. SMA masih sebutnya apa Bu? Seman 1 Banjar. Oh, udah Seman 1 Banjar Iya, itu. Seman 1 aja. Oh. Saya dulu SMUN, Sekolah Menengah UNEN kalau kata Pak. Berarti saya Kalau kata Pak, sekolah menengah Arkat ya. Oh, Arkat. Oh, Arkat ada Ada lagi. Pak Arkat kata Miharja, ada Nah, Asrama itu. Mangga, Asrama Asrama Mangga. Manggala. Pak Arkat. Oh, Pak Arkat. Mm-mm. Iya. Ternyata banyak istilah ya. Banyak Sekolah-sekolah istilah. kita, bener ya. Nah, Iya. ini teh apa mending Nah, ke soalnya tetehnya. Abi teteh ibu. nya gitu. bener ya. Asal ulah AA. Bentar, Kang. Hah? Itu make masker deket dokter kumaha? Astagfirullahaladzim. Nah, ngeusan ieu Covid-na ngeusan. Sudah ada dalil. Yo, distancing 1 meter aya, Ah. 1 meter aya tuh jauh kali. Oh, Ya, iya. sudah ada fatwa Iya. fatwa dokter. Fatwa TikTok. Toto TikTok. Oke, nih Ibu mengenai SMA Ibu nih. Dulu kan sama sekarang kan jelas berbeda nih. Iya. Untuk dulu itu zaman Ibu gimana sih suasana situasi sekolah SMA Negeri 1 Banjar itu seperti apa? Iya, kalau suasana SMA 1 Banjar itu sesuai yang saya impikan ya. Kalau saya dulu, keluarga saya itu kalau sekolah nggak usah muluk-muluk yang jauh-jauh, yang deket aja ada yang bagus tergantung kitanya ya. Pengajarnya juga dari dulu sampai sekarang berkualitas sih, terutama saya berkesan waktu SMA itu matematika Pak Endang. Almarhum Pandang Erming. Pandang Saya lihat itu di komenan Ibu di bawah Bu pas Iya. Nah, meninggalnya beliau. Betul. Dengan cara mengajar beliau itu bikin kita pede. Bahkan sampai kuliah pun, awal saya kuliah itu pernah dikasih soal sama dosen ya, dikasih 5 soal. Kalau Pak Endang Ermin ngasih PR berapa kan? Berapa ratus? 3 Ratusan. tapi beranak bawahnya. Betul itu. Nah, ABCD. karena kita sudah terbiasa dengan soal-soal seperti itu dan banyak mengerjakan cepat. Bahkan kan kalau dulu disuruh ranking 1, 2, 3, 4 ke hareup cenanya ngerjain soal. Kalau yang ranking 1 kalah sama yang nomor 2 dikekeak tadi dibully. Tapi data nyeri hati zaman baheula mah teu FSMR barudak nagenya. Nah, terus karena sudah terbiasa seperti itu dikasih PR, namanya matematika kan harus sering latihan. Jadi pas waktu kuliah itu si dosen selesai mengerjakan 5 soal, saya udah selesai dengan jawabannya. Dan menurut saya mah anak-anak Banjar pasti
cucuk kita kerjakeun kitu. Berarti kalau dulu waktu SMA ibu yang kena mental. Kalau pas kuliah dosennya yang kena mental. Coba dikerjakan kata gitu. Sudah, dilihat lagi, coba diperiksa lagi. Sudah, pas dilihat lagi. Kamu lulusan mana? SMA 1. Wih, tepuk tangan. Oke, tapi untung bener kabeh. Oh bener kabeh. Untung bener kabeh. Mun teu. Iya. Itu jariahnya Pandang Erming ya Bu ya. Betul, itu terasa sama saya sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan beliau diterima. Amin, Islamnya. amin ya rabbal Ilmu yang alamin. tersampaikan kepada kita semua mudah-mudahan jadi amal jariah. Amin, Amin. amin. Gitu ya. Ya Allah. Amin. Itu sudah pastilah sudah Iya, jadi jariah. betul, Buktinya jadi ibu ini, jadi dokter. Alhamdulillah. Terus sama ini ada Siapa? Pak Ahmad Sobana. Oh, Pak Ahmad Sobana. Pak Ahmad belakang, Sobana. ya. Oh iya, tahu. Yang meramal dari tanda tangan. Oh. Nah, saya ingat pernah beliau. Itu. Saya juga pernah Suruh ditanda diramal. tangan. Iya, tanda tangan 6. Nah, terus Sari cenah kawin umur 23 katanya gitu. Emang benar saya belum lulus kuliah sudah nikah. Oh. Alhamdulillah sudah sold out. Nah, terus suatu saat akan jadi orang besar. Sekarang besar terbukti. Berat badan XXL. Serina ulah kitu ah. Aduh, saya jadi nggak enak Sirina. Mending si Ganu. Aduh kelecel mataan kieu. Terus gimana ramalannya, Bu? Iya, ya gitu. Nikah benar. Hmm. Terus insya Allah cenah jadi dokter gitu. Padahal waktu itu saya belum daftar PMDK gitu. Oh, ibu emang Terus istilahnya kalau udah berpenginan jadi dokter Bu waktu itu. Udah, saya ingin jadi dokter sejak saya SD kelas 1. Luar biasa. Itu tepuk motivasi tangan. saya itu dulu dokter Ade Rafei. Jadi keluarga saya kalau sakit dulu ke dokter Ade. Ya. Bawa antrian pulang dulu kan. Antriannya banyak gitu. Nanti kalau udah deket baru datang. Nah, saya waktu itu nganter nenek saya langganan darah tinggi. Pas masuk ke sana saya ngeliatin enaknya pasiennya banyak, nanti bisa punya duit banyak gitu ya. Karena saya dari keluarga yang pas-pasan. Wow, amazing. Wow, amazing. Nah, terus pas udah berobat itu saya nanya-nanya, Mbah, kalau alat yang buat periksa-periksa gini itu nanti dari mana belinya? Ya nanti kamu jadi dokter dulu, nanti kan bisa beli gitu. Nah dari situ biasa. saya bertekad pengen jadi dokter gitu. Itu Jadi kalau motivasi- kita lewat sore hari Kang di jalan di Patikukur ini, itu naon jika anu kecelakaan, mending ngumpul, wah itu ngantri dokternya dokter Sari. Dokter Sari. Alhamdulillah Luar ya. biasa. Kalau dulu awal buka saya di sini di garasi ini. Oh di sini Bu, di di sini, area Di sini. sini waktu saya masih di Mitra Idaman praktek. Jadi kalau pas bagian jaga tutup. Jadi juga warungan gitu. Ya. Oh. Nah, terus makin lama pasien makin banyak. Parkir kan di pinggir jalan. Ya, Banyak betul. yang komplain, bikin macet. Dari Ya. situ ya berdoa terus lah mudah-mudahan ada rezeki. Ternyata di sebelah dijual. Itu kan. Alhamdulillah. Jadi parkir ya lumayan bisa ke dalam gitu, nggak mengganggu lalu lintas. Abis ini kita ke Pak Ahmad, Siap. tanda tangan. Pak Abi kumaha kira-kira. Ayah, Peruntungan. Pak Ahmad punten. Insya Allah di podcast berikutnya Pak Ahmad ya. Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad. Soal Kita akan ini. bahas tanda tangan ini. Nah, boleh nih yang datang di sini tanda tangan semua. Termasuk saya dulu awal pakai jilbab itu sama Pak Ahmad Sobana. Oh begitu Bu. Ya waktu itu saya habis sholat duha tiba-tiba pengen pakai jilbab tapi saya belum pakai jilbab. Saya datang ke SMA waktu itu saya udah lulus ya udah semester 2 Oh tahun gitu 99. Terus saya datang ke Pak Ahmad, Pak sebetulnya tujuan hidup itu apa sih? Sari, terus saya dikasih doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya itu suruh dibaca. Terus dari situ saya iyalah ngapain ya hidup kok gini terus pacaran nggak jelas gitu ya. Terus tujuan kita itu apa ya dari situ. Terus saya pakai jilbab dikasih. Ini harusnya ada lagu sedih ting nong nih. Itu yang tadi yang sebetulnya yang jadi bikin motivasi itu nah pacaran yang nggak jelas. Pacaran nggak jelas ya. Oh, ada ya yang nggak jelas ya. Banyak yang jelas Cinta juga. monyet. Nah. Oh monyetnya itu Bu. Oke. Ya, banyak sekali mungkin kisah-kisah ibu ya yang Iya. memang apa namanya menjadi motivasi. Tentunya selain tadi Pandang, kemudian Ada- Pak Ahmad siapa lagi Bu? Ada Bu Yani Suci. Bu Yani Suci. Kalau Bu Bu Yani Yani Suci Suci itu PPKN. ya mengajarkan kita disiplin, patuh, perfeksionis. Hmm. Jadi PKN Yes. itu catatannya dihias ya, Masih. dihias, Ini udah pensiun belum Bu? diwarna-warni. Sudah. Udah Kebetulan waktu haji Pak Ahud, Bu Yani Yani. Barengan sama Bu. barengan. Ya luar biasa ini Alhamdulillah. berkah Allahu Ya. Akbar seperti ikas baya Ya. berkah. Berkah.
Lanjut gimana Bu? Ya, terus Ceritanya. diukir gitu ya. Terus kalau pertanyaan itu jawab harus malapah gedang. Ya, perfect gitu belajar dari situ. Jadi kalau belajar jangan setengah-setengah. Makanya waktu SMA itu nggak tahu saya pelajaran sejarah, pelajaran apa aja seneng. Belajar itu seneng rasanya itu. Jadi tiap hari itu yang dinanti-nanti besok pengen sekolah. Wah, luar biasa. Besok pengen sekolah. Anehnya. Karena apa? Salah satu kebanggaan saya itu yang harus saya buktikan itu saya harus berprestasi. Jadi tiap hari itu kegiatannya bantuin orang tua, terus belajar. Besok belajar apa kemungkinan yang akan ditanya ini. Jadi kalau ada guru itu kalau nggak ada pertanyaan minimal saya bertanya. Pokoknya harus tampil, harus yang bisa dibilang ambisius sih ya sebetulnya gitu. Karena ada target yang harus saya capai. Karena dari segi perekonomian kan pas-pasan. Saya waktu ABG itu jauh dari kata modis. Beli baju itu cuma lebaran aja. Itu pun saya menyisihkan uang jualan es balok. Jadi di rumah itu ada kulkas, diisi es balok. Ya lumayan laku. Dimasukin si kencering tehnya karena bekas wadah bekas apalah kotak gitu. Jadi pas lebaran itu bisa berapa itu beli baju gitu. Jadi orang tua saya itu sangat ketat. Karena memang keterbatasan anak 4, jadi ibu yang keberapa? Saya anak ketiga. Jadi prioritas itu buku. Selebihnya kayak baju itu nggak prioritas. Makan juga. Makan itu kalau sarapan tempe 1 begini buat 14, dibagi 14 2 ewang. Ya Allah. Telur dadar bikin telur 2 dibagi 7. Allahu Akbar. Itu jadi kalau makan itu sejenis nggak ada lauk pauk kayak apa gitu. Nah dari situ kalau makan meskipun kita seneng, tapi harus ingat saudaranya ada berapa. Jadi harus disisihkan. Makanya dulu terjawab kenapa dulu saya kurus. Ayo nama hayong bakso kantun meser. Halo. Dulu itu bekal saya ke SMA, kalau yang lain 2000, udah 2.500, saya masih 500 perak. Ya Allah. Nah, makanya serius, 500 perak. Gede baheula Waktu mah. saya jadi perwakilan siswa teladan pun saya ditanya waktu wawancara berapa bekal kamu? Ditanya Bu. 500 tuh percaya jang naon nggak bohong saya rek nambahan ya. Gitu. Makanya salah satu motivasi saya cari pacar itu beca bisa gratis pas pulang. Modus. Terus malam minggu teh aya nu ngajajanan ya meskipun mie ayam jeung bakso semer tah saksi. Nya bakso ini tips ya buat adik-adik ya. Jadi jangan terlalu serius ya. Segala sesuatu itu harus ada latar belakang dulu dan targetnya. Nah, itu kata Bu Yani, harus ada latar belakang. Nah. Aduh, maaf ya mantan. Ini Ibu nih kalau nasib zaman dulunya sama kayak gitulah, nggak usah diceritain. Tapi tekadnya yang berbeda kan. Tekad yang berbeda. Saya nggak gitu Bu. Saya yang penting sekolah aja. Isuk kayak PR kerjakan di sekolah. Beda ieu tos ditaroskeun isuk bagian pandang erming teu bisa. Kajian dikahareupeun be. Palingan di bending. Palingan di push up. Tapi ibu beda. Ibu beda. Oke. Tapi itu yang menjadikan ibu sampai sekarang. Betul. Karena gini, kalau saya punya prinsip hidup itu jangan flat. Pasti berputar ya. Kalau sekarang saya misalnya mau sepeda aja waktu itu nggak kebeli ya. Orang lain ranking 1 dapat hadiah, kalau saya enggak. Orang tua saya terutama ibu saya itu menjelaskan kewajiban anak itu terhadap orang tua harus berprestasi maksimal, jangan setengah-setengah. Ulah bobogohan heula. Terus kewajiban orang tua mau kepala jadi kaki jadi kepala, kebutuhan anak harus terpenuhi. Tapi yang di garis bawah itu kebutuhan sekolah, bukan yang lain-lain gitu ya. Nah, terus waktu itu saya kan ari SMA mah geus begernya. Atuh mah Bu mantak naon cek abi teh bobogohan jalan ranking hiji ongkoh dasar cenah ngalawan wae. Iya, dan terbukti ya alhamdulillah gitu ya. Masih masuk ranking 1 waktu itu juara umum gitu ya. Maaf tadi Ibu latar belakang nih. Mohon maaf tadi kan berbicara latar belakang, harus tahu latar belakangnya. Gitu kan. Maaf Ibu ya. Keluarga sebetulnya tadi Ibu berasal maaf nih. Dari keluarga saya pas-pasan. Dimaafkan. Iya. Bapak saya itu diangkat PNS waktu saya dari PU ya, waktu saya kelas 3 SMA. Pas injury time umur 40 tahun. Baru diangkat. Jadi sebelumnya sukwan. Gaji bapak saya itu 125.000 per 4 sebulan. Untung cerik. Karena nasib saya lebih buruk. Berarti alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau ibu saya dulu di konsultan. Waktu zaman itu kan ya konsultan
gaji 1,5 juta itu udah lumayan. Jadi memang dibantu ibu saya gitu. Jadi sampai kuliah pun ke kedokteran itu bukan karena ibu saya banyak tabungan, bukan. Saya masuk kalau sekarang SNMPTN atau PMDK ya. Masuk PMDK, masuk itu cuma 595.000, SPP 312.000. Nah, 595.000 itu dicicil sampai saya 4 tahun mau masuk koas baru lunas. Masya Allah. Iya, saya sebulan di itu Universitas di Ponorogo, di Semarang. Undip, Semarang. Yang mau ke Undip? Ya, semangat ya. Pokoknya harus punya keyakinan gini, roda itu berputar. Selama kita ada kemauan, kerja keras, insya Allah alam bawah sadar kita itu akan mendukung gitu. Jadi harus yakin dulu. Kalau kitanya ragu-ragu, nggak yakin ya udah gitu ya. Jadi meskipun ibu saya waktu itu punya uang berapa lah gitu ya, cuma pas masuk murah. Cuma ya gitu, dalam perjalanan waktu namanya kuliah ya, ada fotokopi, beli makan, perempuan mah beli bedak, nepi ka softteknya segala ge merenya. Nah itu 2 minggu pertama biasa makan bisa lah nasi rames 1 gitu ya, lauknya bisa ini bisa pecel lele, bisa nasi padang mah kabeli keneh 2 minggu pertama. 2 minggu kesananya puasa. Kalau saya punten sekarang berani cerita begini karena sudah terlewati lah ya. Dulu itu saya sering makan makanan bekas teman saya kos. Ya Allah. Iya, karena memang nggak ada yang dimakan. Jadi kalau orang lain itu ada stok mie instan 1 dus gitu ya, dikirim sama ibunya banyak. Enggak, saya 125.000 cukup nggak cukup? Ya intinya mah cukup, atau sekali makan berapa kali 3 ya. Gitu. Jadi dulu kurus itu langsing ya karena memang keadaan. Jadi kalau fotokopian itu jarang fotokopi. Jadi kalau misalnya teman saya udah pada tidur, jam 11 malam saya baru belajar, saya pinjam fotokopian teman saya. Jadi jangan tanya buku cetak, textbook kedokteran saya nggak kebeli. Saya kebeli setelah punya pacar. Suami saya pacar. sekarang Oh. lumayan latar belakang. Nah, terus kalau misalnya lapar gitu ya, kalau pas puasa itu ada buka, ada sahur. Buka saya dan sahur saya air putih. Air putih, nggak ada uang sama sekali. Jadi benar-benar mau utang saya malu kan ke teman. Jadi kalau pas malam itu kan ngontrak nih. Nah ngontrak itu biasanya dipiket jadwal cuci piring. Siapa? Saya itu sering cuci piring tapi saya nggak makan. Nah dari situ saya cuci piringnya jam 11 malam. Jam 11 itu lihat ada bakso bekas nggak dimakan, daripada mubah saya makan. Tapi saya makannya itu Masya Allah. Serius? Gak percaya saya. Serius ibu? Percaya, udah percaya. Ente bu. Jadi kalau makan itu saya di dapur sambil jongkok, takut ketahuan. Malu takut ketahuan. Kalau jam 11 kan udah ngorok semua tuh. Saya belajar jam 11 sampai jam 2. Jam 2 tahajud saya tidur. Gitu. Jadi kalau SMP mungkin saya masih sama orang tua ya, puasa paling Senin Kamis. Kuliah SMA itu sudah puasa Daud. Karena puasa itu mencerdaskan, betul, konsentrasi bertambah. Betul. Adik-adik ya yang sekarang itu harus percaya puasa itu mencerdaskan. Muslim harus cerdas ya. Nah terus pas kuliah itu ya puasa Daud, tapi kalau pas posisinya lagi head kan nggak puasa, ya sudah begitulah, makan makanan bekas. Gitu. Pernah saya suatu hari 7 hari nggak ada uang, puasa buka air putih, ini air putih, donor darah pernah. Bakatku hoyong naon pop mie. Karena donor darah dulu. Donor darah itu pas lagi head, padahal kan nggak boleh ya. Pas lagi head, terus baru sebulan kemarin. Saya alasannya kartu nggak dibawa, padahal baru kemarin bisa ditolak. Jadi pop mie lolos kan. Udah, nah terus. Aduh. Betul itu. Oh ya gitu. Nah terus pernah suatu hari, ya saya ini arti toleran ya. Pernah suatu hari 7 hari saya nggak makan, nggak buka, perut saya itu sampai melilit. Jadi saya pernah mengalami si perut itu pakai tali diisi batu. Karena apa? Sunnah Rasul. Iya, sunnah Rasul. Itu karena ya terpaksa. Karena apa? Pas kuliah itu bunyi perut saya itu keras sampai diketawain teman, pernah sampai kocok gitu, sampai malu akhirnya. Masya Allah. Iya, dulu saya 53 kilo, tinggi 167. Jadi kalau jalan agak bungkuk. Karena seperti itu. Dan itu alhamdulillah saya tidak menyesali, justru itu pengalaman. Ibarat kalau vaksin itu kan habis divaksin sakit dulu, tapi jadi kebal. Sama dalam kehidupan itu kan udah nggak kena mental ya. Iya, saya mah cuek gitu. Sampai pernah translate selembar dibisnisin. Saya kalau kos jarang sama anak kedokteran, tapi sama anak yang jurusan lain. Kalau ada tugas translate apa, saya bisnisin selembar berapa 3.000.
Iya. lumayan ya Lumayan. untuk nambah-nambah Pokoknya itu mah juga. geus eleh proses ya teh. Kang Sarip. Gitu. Kita tuh kalau Luar biasa. masalah nasi mungkin sama ya dulu-dulunya. Cuman kalah proses gitu. Prosesnya. Ya. Proses yang luar biasa menghasilkan hasil yang Iya luar betul. biasa Saya juga. waktu lulus ke Esked itu kan koas ya. Ya. Koas baru 2 stase anak sama forensik. Saya karena butuh uang ya. Iya. Jaga klinik. Jadi taunya orang itu saya udah dokter. Padahal modal nekat saya begini. Kalau mau jaga ngapalkeun heula. Naonnya? Oh engke mun aya kecelakaan. Oh cara nyuntikna di dieu, ngabaalana di dieu. Engke lamun aya nu asma. Dan ternyata pasien saya hari itu yang saya pelajari. Iya. Jadi, iya. Betul, Bu. Si Mbak yang admin klinik itu dikiranya saya pinter padahal dadakan dan memang mungkin ya sudah Allah Iya, tunjukkan. betul, Bu, betul. Kayak gitu. Itu saya alamin, Bu. Saya kan PSA ya, Bu ya. Saya PSA. Saya belum pernah kuliah. Tapi istri saya kuliah. Oh ya. Istri saya kuliah, ada apa yang saya tanya-tanya ke istri saya tuh banyak gitu ya. Intinya gini, pasien tuh kan kita bukan berarti gimana ya ke pasien. Pasien tuh datang tuh pada nggak tahu. Iya. Saya penyakitnya apa, obatnya apa. Misalnya kayak obat gatel. Dulu saya obat gatel, pasiennya obat gatel apa, cetirizin apa gitu. Kalau sekarang karena saya udah belajar sedikit banyak gatelna kunaon. Iya. Gatel jamur, gatel kesrek, gatel naon istilahnya kan gitu. Itu tuh luar biasa. Jadi makanya kalau ibu memberikan apa tadi ya, apa namanya, preventif, promotif di TikTok itu jadi bekal saya juga buat disampaikan ke pasien juga nantinya, Bu. Karena itu Benar, salah Bu. satu targetnya, betul. Iya, betul, Bu. Kayak sekarang mitos orang sakit buduk ya, skabiasis gitu ya. Iya, skabies. Nah terus pantangan kebanyakan mitos apa? Ulah nu hanyir Endog, ulah gitu. endog, ulah diibakan, ulah Mohon. disabunan atau ira cageurna. Iya. kan? Malah makin parah karena Iya. penyebabnya kutu kan. Jadi yang anti air itu cukup jam tangan ya. Kalau kulit buduk harus dimandiin, kecuali luka bakar ya. Mandiin atuh eta teh meni nyaah teuing nya. Kunaon si buduk teh meni teu disabunan, terus nu hanyir-hanyir Iya. ulah. Atuh budak teh beuki kurang gizi kucap kiceup, kutap ketap meureun nya diberena teh meni nu kukuluban. Angeun herang, cenah proteinan teu dikasih. Ini udah keluar bahasa TikToknya nih. Kadang susah untuk mengartikan ke bahasa Indonesia itu. Betul. Padahal saya orang Jawa asli gitu. Oh gitu, Bu. Saya dari Malang, Jawa Timur. Cuma dari TK ikut bapak pindah ke Yang dari Racit. yang Malang siapa? Ibu Nasib saya. saya. Malang ibu saya, bapak saya Blitar. Ibu Malang. Oh, berarti Iya. dua-duanya bukan orang Sunda, Bu. Bukan. Jadi ke Jawa Barat sini, terus saya udah nikah, pindah ke sini ke Banjarkolot. Ibu bapak masih di sana di dekat alun-alun situ. Terus keduanya sekarang sudah meninggal, tapi ya udah betah jadi orang Banjar. Alhamdulillah. Ya. Dan Banjar mendapat berkah punya ibu. Amin. Alhamdulillah. Saya yakin Mudah-mudahan. akan ada seorang besar, lebih besar dari mukanya, besar namanya ya, Bu ya. Besar namanya. Itu Terus ningali ramalan Ramalan Pak Ahmad Sobana akan lebih besar dari itu. lebih ke doa ya sebetulnya ya. Jadi doa memotivasi. Oh, Iya. betul. Iya. Wali kota Jadi- pertama kan dokter. Kayak Oh enggak. Maaf. ulah. Wah, Enggak, saya cuma ngomong itu aja. Kenapa jadi curiga? Tuh naon? Ibu upami di Piwarang bade, Ibu? Kayak abis jadi tim Enggak, kampanye. saya tidak berpolitik. Bukan kapasitas saya. Oh. Saya dididik orang tua saya untuk menjadi klinisi, yaitu saya concern di situ. Kalau sekarang Ya. target saya sebagai manusia, satu sebagai seorang istri dulu, Iya. betul. dua seorang ibu, ya seorang anak dari ibu bapak mertua saya, ibu bapak saya yang sudah meninggal. Tetap kan meskipun udah meninggal tetap harus wajib mendoakan. Iya, betul. Kewajiban saya sebagai seorang dokter, karena saya dikasih ilmu, ya itu yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalau Ya. politik bukan ranah saya nggak mampu. Ya meskipun selentingan cenah eta eksis wae di medsos digana rek nyalonkeun. Menangkeun duit sapasien 15.000 ti subuh, ayeuna rek dimurah mareh karena politik. Maaf. Aduh, gue mending jadi kieu. Pak Ari eta mimiti. Bukan ya mancing. Mancing. Tadi tanda tangan. Benar tanda tangan gitu Jadi masalahnya. udahlah jadi klinisi saja. Kalaupun memang sekarang saya jadi ASN, ya sudah ikut air mengalir saja. Sekarang jadi kepala puskesmas, ya berusaha amanah jadi kepala puskesmas. Gak muluk-muluk sih.
dilakukan satu langkah ke depan. Kepala Puskesmas Banjar 3. Banjar 3 Di Jalan Baru itu. Jalan Kapten Jamhur Oh, kalau ya, saya. Jalan Kapten Jamhur sekarang ya. Bener ya. Ya. Dengan Dulu waktu SMA Ibu di jurusan apa, Bu? IPA. IPA. Saya IPA binaan, IPA 1. Kalau sekarang mungkin kelas CI ya? Masih ada nggak? Nggak ada. Ya IPA binaan dulu. Jadi kelas 1-nya belum ada jurusan, kelas 2 belum ada jurusan, kelas 3 itu yang ranking 5 besar dimasukkan ke satu kelas. Oh, kelas unggulan. Ya, kelas unggulan. Ya. Luar biasa. Kelas unggulan. Gitu. Pas zaman saya udah nggak ada kelas unggulan tuh. Iya. Nggak ada. Kalau saya beda, Bu. Saya sama orang tua sama kakak kudu asup IPA cenah. Saya pengen masuk bahasa. Oh gitu. Oh, gitu. Tungtung nama pas begitu penjurusan saya asup IPS. Orang tua sama kakak taunya saya masuk IPA. Jadi pas lulus Saya gaulnya sama anak-anak IPA. Jadi kalau misalnya ada PR apa bisa ditanyakan, kayak mau ngajawabnya gampang. Begitu ngambil rapot, iya di IPA sabaraha cenah. Di IPS hiji. Itu udah satu bulan ya, Bu ya. Udah satu bulan baru ibu saya tahu kalau udahnya di IPS. Astagfirullah. Tapi saya nggak nilep uang SPP, cuma itu doang, nggak. Iya, tapi apapun jurusannya Iya. bagus Iya. ya. Karena saya nggak mampu, Bu, di IPA, Bu. Aduh. Tiap orang itu hebat, sudah dibekali dengan bekal masing-masing. Kecerdasan itu kan macam-macam ya. Iya, Bu. Nah, Saya tuh wah ini nih. Kecerdasan itu macam-macam. Tiap anak itu hebat gitu ya, Iya. sesuai. Asal dia menemukan tempat yang tepat. Nah, Suasana yang tepat. begitu. Jadi kalau sekolah itu jangan dipaksakan sebenarnya ke anak-anak juga. Anak itu punya passion. Nah. Kalau kita sekolah atau kuliah sesuai passion kita, nanti di saat ada hambatan, ada masalah, kita akan bisa Survive. survive. Betul. Tapi kalau hasil pemaksaan enggak. Jadi no aya teh gitu. Iya. Termasuk anak saya udah belikan bola basket, udah belikan sepatu basket, udah enggak suka basket. Pas kibra juga, wah mending geus dititip-titipkeun. Engke pas kibra budak saya angkatan sakieu jangkung bodas. Anaknya nggak mau, ya sudah. Oh gitu. Nggak suka, ya sukanya OSIS ya gitu. Ya sudah silakan lah berkembang dengan kemauannya gitu ya. Berorganisasi, Bu. Ya. Berorganisasi seperti Nah, kayak bapaknya. Tadi ada kisah yang belum selesai. Sebetulnya saya ingin coba mengorek-ngorek lagi. Tadi kan saya sedikit nggak percaya nih seorang Ibu Dokter Sari gitu kan, yang punya yang saat ini banyak dikenal lah. Bukan hanya di Banjar tapi di Indonesia pun juga dikenal. Makan bekas makanan teman itu. Ya. Sebetulnya saya ingin tanya nih, tekad apa yang sebetulnya yang ibu Ini belum dicariin di channel yang lain ya? Belum. Weh, Ikasba memang berkah. Jadi tekadnya ibu apa? tekad saya itu, target saya apa? Ingin menghajikan orang tua. Saya ingin membalas budi orang tua. Jadi saya disekolahkan itu kalau orang tua saya itu tentang keuangan segala macam sudah dijelaskan ke anak. Ibu itu gajinya segini, bapak segini. Jadi intinya itu biar kita nggak punya kemauan yang lebih-lebih. Jadi kudu ngukur ke diri. Jadi uang segini untuk ini. Ibu saya itu pengeluaran belanja apapun harian itu ditulis. Gitu. Jadi teliti. Itu panutan saya benar-benar gitu ya. Jadi dengan uang segini muliahin anak 4 waktu itu. Ya. Bapak saya juga kan kuliah lagi dimotivasi ibu saya sampai Hebat. akhirnya jadi PNS, diangkat PNS. Ibu saya malah nggak kuliah. Gitu. Di balik kebesaran Iya, sebuah keluarga ada betul. ibu yang Itu luar biasa. Pokoknya ya. maju mundurnya keluarga itu ada di tangan ibu. Ibuna kendor mal jadi nanaon. Tapi kalau ibunya kenceng, itu anak-anaknya berhasil coba. Di Banjar juga banyak itu yang sukses. Itu keluarganya Bu Imas BK. Nah, itu berapa bersaudara sukses semua, bapaknya jual jam kan, reparasi jam. Coba ibunya ibu rumah tangga, anaknya sukses semua, itu juga hebat. Bu, Gubernur Jawa Barat sekarang Pak Ridwan Kamil. Dulu pernah diwawancara di acara 1 Jam Bersama ya. Dia nyeritain kayak gini, Bu. Jadi saya tuh sampai sekarang ditolong sama ayah saya, walaupun ayah saya sudah meninggal katanya. Karena pas waktu beliau dulu kampanye ternyata ada yang bikin black campaign. Tapi setelah si orang yang bikin black campaign-nya tahu dia tuh anak siapa, dia berbalik. Berbalik nolongin, berbalik ngebiayain segala macam gitu. Dan 2 hal. Jadi ayah saya yang menolong saya walaupun beliau udah meninggal. Yang kedua adalah doa ibu saya itu. Betul. Yang masih punya itu jadi gubernur itu. Ibu dimanfaatkan. Itu jimat kalian ya. Keramat ibu ya. Keramat. Jadi ada salah satu keramat, doa ibu itu nggak pernah ditolak.
Termasuk ibu saya, bapak saya aja sebelum meninggal waktu itu tahun 2012, saya ulang tahun kan, September, meninggalnya Oktober. Salah satu doanya itu mudah-mudahan jadi haji mabrur, Amin. terus mudah-mudahan diangkat PNS. Waktu itu sebetulnya saya tidak ingin jadi PNS, saya pengen swasta, pengen berniaga juga selain praktek. Ya. Cuma ya saya ingin membahagiakan orang tua dan mertua ya, pengen salah satunya ada PNS. Akhirnya saya ngagolosor gitu angkut gerbong, jadi nggak ada, pokoknya mah nggak ada dana sepeser pun di Banjar itu benar-benar semuanya udah haji Bu ya. Alhamdulillah sudah Tercapai luar tercapai biasa. gitu ya. Nah terus doanya diijabah, termasuk kakak saya juga begitu, itu yang di inspektorat di Tasik. Itu temannya Kang Hertu, temannya Dokter Andi Bastian ya, itu juga sama gitu. Jadi manfaatkan selagi ada, jangan bikin orang tua nangis, boro-boro nangis, jangan sampai bikin orang tua kecewa gitu ya. Di doanya itu meskipun gak diminta, namanya orang tua itu pasti mendoakan. Yang orang tuanya sudah meninggal itu salah satu pintu surga dari rahmat, doa orang tua itu sudah ditutup gitu. Makanya manfaatkan ulah ya. Angot Jangan mengeluh ya. Jangan mengeluh itu. Betul. Aduh ya Allah, ada orang tua. Terasa lah kalau udah yang nggak ada orang tuanya. Ini kok Gitu. kalau Ustadz yang ngomong saya biasa aja ya. Tapi kalau dokter Sari kok jadi kena gini? Kerenyuh. Bener, Ya, terasa. ya, Bener. memang begitu. Ya. Nah kalau udah meninggal ya kewajiban kita mendoakan di mana aja gitu. Kalau ingat langsung Robi Firly wali walidayya warahmu makam barobayani sobir. Oke, berarti itu adalah Ini salah satu berharga kiat yang memang sampai saat ini mungkin Ibu pegang itu ya. Iya, harus dipegang Harus gitu. dipegang Satu gitu ya. orang tua. Istiqomah luar biasa ya. Istiqomah luar Iya. biasa. Ibu Ya meskipun hebat banget. cara berpakaian saya belum sesuai gitu ya, masihnya beginilah gitu ya, menutup ala kadarnya begini. Cuma ya dalam segi lain ya harus ada yang diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman alumni Ikasba Kota Banjar angkatan 1968 sampai 2022 ditunggu kehadirannya pada acara buka puasa bersama sampai sholat tarawih berjamaah pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 ba'da asar. Ditunggu perwakilannya. Ada beberapa acara kegiatan bulan Ramadan mulai dari buka puasa bersama dan berbagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS Wansaban Juara Osokia Ikasba Mantap. Video